Ya, terima kasih masih bersama kami di Ani Siang. Bisa sebuah event lari nasional di Kota Bandung, Jawa Barat menuai kontroversi gara-gara ulas kelompok orang yang bagi-bagi minuman beralkohol. Minuman jenis bir itu dibagikan saat puluhan pelari mendekati garis finish. Event lari nasional yang digelar di Bandung, Jawa Barat belum lama ini diwarnai aksi tak terpuji sekelompok orang. Puluhan pelari yang hendak menuju garis finish disambut beberapa orang yang membagikan minuman beralkohol. Bahkan aksi bagi-bagi minuman jenis bir ini diunggah di media sosial dan langsung menjadi kecaman warganet. Selain tidak etis, penggunaan minuman alkohol di ruangan publik melanggar Perda Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum mengetahui peristiwa itu meski ia berada di lokasi untuk membuka acara. Tapi komunitas tersebut memang tidak bisa kemudian ditegur langsung oleh pemerintah. Tetapi kalau saya perhatikan di sosial media, tampaknya mereka sudah terkena sanksi sosial. Farhan mengaku akan memanggil komunitas lari untuk meminta klarifikasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Ya, sementara itu video mesum di Stadion Pakansari ramai diperbincangkan. Usai viral, konten kreator yang membuat video klarifikasi dan meminta maaf terkait video mesum tersebut. Video mesum di Stadion Pakansari viral di media sosial. Video ini pertama kali diunggah oleh seorang konten kreator dengan akun Bemskuy. Dalam video, sejumlah pasangan terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya stadion. Usai videonya viral, sang pembuat dan pengunggah video akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf terkait video memergoki aktivitas mesum di sekitar Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu ternyata sengaja diatur untuk keperluan konten Bemskuy. Ia mengakui hal itu saat bertemu UPT Pakansari, Satpol PP Kabupaten Bogor dan Diskominfo Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor mengimbau warga untuk melapor jika memang menemukan hal yang mengganggu di sekitar lingkungan Stadion Pakansari. Dalam unggahan Instagram lapor Pak Bupati, Stadion Pakansari juga kini berbeda. Banyak lampu yang menerangi jalan, jauh berbeda dengan unggahan milik Bemskuy beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menggerebek ruko pabrik handphone Rekondusi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina, dirakit menjadi handphone baru dan dijual via online. Ya, Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin penggerebekan ruko di perumahan Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi tadi. Hanya dalam sepekan, pelaku mereproduksi 5.000 lebih telepon seluler. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina secara ilegal, lalu direkondusi menjadi handphone baru berbagai merek untuk dijual via online. Praktik pemalsuan handphone berlangsung sejak 2 tahun lalu, hingga kerugian negara mencapai 12 miliar rupiah. Sementara itu, 3 pegawai RSUD ditangkap karena mencuri 17 alat bantu pernafasan atau ventilator senilai 3,2 miliar rupiah. Indonesia, para pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terjerat utang judi online. Aparat Polda Bangka Belitung menggerebek rumah penadah alat kesehatan curian berupa alat bantu pernapasan atau ventilator di Bekasi dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat diminta menunjukkan surat kepemilikan dan izin, si penadah hanya bisa pasrah dan mengaku mendapatkan barang tersebut dari rekannya di Bangka Belitung. Dari hasil penyelidikan, ventilator curian tersebut milik Rumah Sakit Umum Provinsi Soekarno Bangka Belitung yang hilang sejak 2023 hingga Januari 2025 lalu. 3 pelaku utama diketahui merupakan pegawai rumah sakit yang bertugas sebagai teknisi alat kesehatan, sopir ambulans, dan honorer bidang farmasi. Sedangkan 2 pelaku lain merupakan penadah barang curian di Bekasi dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam aksinya,
Tiga pelaku utama mencuri 17 ventilator yang kemudian dijual secara online dengan harga bervariasi mulai dari 25 juta hingga 50 juta rupiah. Dari 17 ventilator yang dilaporkan hilang, 8 berhasil diamankan dari kedua penadah. Para pelaku mengaku nekat mencuri karena ketagihan judi online dan terjerat utang pinjaman online. Hasil pengungkapan dari jajaran Krimkum dan tim lapangan tadi dipimpin oleh perwiranya sudah berhasil mengungkap kasus pencurian ventilator di wilayah RSUD Soekarno, Provinsi Bangka Belitung. Ada 3 tersangka, 2 penadah, dan barang bukti yang sudah lama di sini. Sementara itu, pihak rumah sakit mengaku tidak mencurigai pelaku dikarenakan pelaku merupakan teknisi perbaikan alkes tersebut. Selain 17 ventilator, total 46 unit alkes di RSUP Soekarno, Bangka Belitung yang hilang dengan nilai 15 miliar rupiah. Karena memang itu tadi ya posisinya kan memang tidak terintegrasi di dalam satu gedung yang sama gitu. Mungkin ya ini memang kesadaran dari penghuni ruangan masing-masing bisa. Jadi kan harusnya begitu ya. Begitu saya punya alat harusnya 10, kenapa sekarang tidak 10? Awalnya seperti itu. Nah, tapi memang saat ini juga menjadi PR buat kami, Pak. Jadi untuk merapikan urusan pencatatan barang aset di rumah sakit. Akibat perbuatannya, 3 pelaku utama diancam hukuman 7 tahun penjara, sementara 2 penadah diancam 4 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia minta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di media sosial. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zistorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak, dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Akta sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Ya, sementara itu pemerintah Indonesia masih menindaklanjuti kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota TNI Angkatan Laut yang meminta kembali ke Indonesia usai menjadi tentara bayaran di Rusia. Kabiro Infohan Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Jauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung. Kita ke kebakaran hutan dan lahan di Riau. Pemirsa, polisi menetapkan 29 orang tersangka dalam kasus ini. Mengatasi kebakaran 8 ton garam disemai untuk hujan buatan. Kepulan asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan membumbung tinggi di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, Polda Riau telah menetapkan total 29 orang sebagai tersangka. Dari puluhan tersangka ini, terbanyak berasal dari kasus di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa gergaji, parang, cangkul, dan bibit. Pembakaran hutan ini diduga digunakan untuk membuka lahan sawit. Tercatat ada 23 kasus karhutla dan yang paling banyak setelah beberapa 1 minggu ke belakang itu kita ungkap dengan total 29 orang tersangka dan 213 hektar lahan hangus terbakar. 29 tersangka ini merupakan hasil penangkapan di bulan Juli 2025. Adapun wilayah dengan luas lahan yang terbakar berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, dan Rokan Hulu. Karhutla di wilayah Polda Riau ini tengah dalam penyidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Bisa berkomitmen untuk memberikan apresiasi terhadap kreativitas masyarakat, Polri menggelar malam penghargaan bertajuk Awarding Day Polri untuk Masyarakat. Penghargaan ini sekaligus menjadi upaya Polri mempererat sinergi antara Polri dalam membangun semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dengan masyarakat. Polri menggelar kegiatan Awarding Day bertajuk Polri untuk Masyarakat. Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79 ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat dan personal Polri yang telah berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan positif dan inspiratif bersama institusi Polri. Dalam acara ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pihak yang sebelumnya telah ikut serta dalam rangkaian kompetisi, baik di bidang olahraga, pembuatan konten kreatif dan edukatif, hingga penghargaan bagi kontingen Polri yang menorehkan prestasi dalam ajang World Police and Fire Games 2025 di Alabama, Amerika Serikat. Penghargaan juga diberikan kepada para penyandang disabilitas yang telah ikut serta dalam berbagai lomba kreasi dalam peringatan HUT Bayangkara Polri ke-79. Awarding Day atau apresiasi kreasi Polri untuk masyarakat dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 pada tahun 2025, di mana semua kegiatan ini dilakukan dalam rangka Polri presisi yang mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui acara ini, Polri menunjukkan komitmen institusi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra masyarakat dalam membangun kreativitas, ketahanan sosial, dan semangat kebangsaan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Bisa Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio ini mendengarkan aspirasi serta berdialog dengan masyarakat dan nelayan di Pantai Impos Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dalam pertemuan tersebut, Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita berkomitmen akan mengembangkan berbagai macam potensi ekonomi kreatif yang ada di desa tersebut. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio bersama Bendahara Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar di Pantai Impos Desa Medana disambut langsung oleh Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Di Pantai Impos, Angela berdialog dengan masyarakat dan nelayan. Partai Perindo berkomitmen penuh untuk mendorong ekspor kurma yang menjadi komoditi andalan Kabupaten Lombok Utara serta mengembangkan potensi wisata di Pantai Impos. Ya, kalau ini dikembangkan terus Pak Bupati, saya pikir bisa menjadi
salah satu sumber perekonomian yang akan luar biasa sekali bagi warga Lombok Utara. Saya doakan bisa tembus ekspor ya. Iya, penyampaian Bu Ketum tadi, alhamdulillah ya, beliau waktu makan tadi juga banyak memberikan arahan-arahan ya, bagaimana UKM-UKM ini ke depan kita majukan, dan DPP alhamdulillah punya program untuk itu, ya tinggal kita aplikasikan saja di daerah. Kunjungan Partai Perindo ke Pantai Impos juga merupakan bagian peringatan HUT ke-17 Kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Pada kesempatan ini, Partai Perindo juga berbagi kepada masyarakat sekitar. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 4 bulan di Pulau Gada Israel, 100 anak di Gaza tewas akibat menderita kelaparan akut. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.